Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 tugas hukum agraria dengan kelompok kami yaitu yang pertama saya Dwi Abdul Roja dengan NIM 0018, Saya Valian Dunia, NIM 0011. Saya Ervina Febriasari, NIM 0013. Saya Birala Bisa Sabila, NIM 0020. Saya Ahmad Abdul Tafa, NIM 0023. Ini adalah tugas kami. Selamat menonton dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, izin meminta waktunya sebentar. Kami dari mahasiswa IAIN Kudus semester 3 ingin mewawancarai Anda tentang agraria. Dengan saya sebagai Dwi Abdul Roja sebagai penanya. Dan saya Birala Bisa Sabila. Saya Valian Zulnia. Saya Ahmad Abdul Tafa. Dan itu yang merekam Ervina Febriani. Pertanyaan pertama dari kami yaitu berapa luas lahan yang Bapak sewa? 4.500 meter. 4.500 meter itu hasil Panennya kira-kira sampai berapa, Pak? Kalau di sini itu ya hasilnya tidak maksimal, cuman hasilnya sekitar 40 sak lah, 40 sak. Nah, Jadi hasil bersih sekitar ya bersih. Yang memfaktori nggak maksimalnya itu karena apa, Pak? Karena Cuaca ini- kah? Si apa itu wilayahnya kan ada ini sih apa ya, rumbun-rumbunin loh, apa jenis ya, Wit-witan gitu. wit-witan. Tapi nak tanahnya bagus ya, Pak? Tanahnya ya lumayan ya kayak gini lah. Di pegunungan ya itu istilahnya sini tuh. Untuk hasil panennya sendiri itu dikonsumsi sendiri apa dijual? Dikonsumsi sendiri, dimakan ya sekitar 1 tahun lah kurang lebihnya. Ya kalau ada lebihnya dijual gitu. kalau di sini ditanaminya apa saja, Pak? Padi 1 kali sama jagung 1 kali, cuman 2 tanaman, 2 cocok tanam. Untuk masa panen sendiri itu berapa lama, Pak? Kira-kira? Ya 3 hari lah. Yang panen sendiri kalau hasil seperti menanam sampai panen berapa bulan kira-kira? Nanam sampai panen ya. Ya 120 hari. Berarti 3 bulan, hampir 3 bulan, hampir 4 bulan, 3 bulan setengah lah. Itu buat yang padi ya, Pak? Iya. Kalau musim seperti ini, kemarau mendekati musim hujan ini, mau ditanami apa, Pak? Mau ditanami padi, tapi baru disemprot ini ya, ajeng di apa itu, ajeng di tanami bibit dulu. Wineh. Nah, untuk airnya sendiri itu air hujan apa air dari pengaruh? Air hujan, ini kan Mengandalkan air hujan. mengandalkan air hujan. Ada mata air dari situ bawah pohon gede itu, kan belum ada sumbernya kan. Berarti nanamnya ya nunggu sumber dari situ. Nah, habis ada sumber, aliran sudah mengalir, paritnya ini ya engko di buku. Berarti harus benar-benar ada airnya baru bisa. Iya. Kalau nggak ada airnya penuh ya nggak berani. Kendala selain air apa saja, Pak? Seperti hama atau apa? Hama itu di sini tuh lumayan aman, termasuk ya paling ada walang sedikit-sedikit kan lumrah lah. Nah, untuk penanganannya gimana, Pak? Kayak diberi obat biar nggak dimakan belalang apa? Iya diobat itu, obat semprot itu, pakai decis, pakai bulldog gitu.
Baik Pak, sekian dari kami. Terima kasih telah memberikan jawaban. Iya, iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini limbah dari jagung ya Pak? Dari pohon jagung. Ini mau diapakan Pak? Dikumpulkan nanti dibakar biar tanah saat sodor lah. Oh, biar nggak ada yang menghalangi ya, Pak. Ganggu ngono pas mluku. Pas laktor kan ganggu nek kira dibakar. Dan ini mungkin napa nih suketen ini panennya kapan nih Pak? Masuk ngenteni Iki ya setiap sore kita membutuhkan makan udusan pak akhirnya. oh nggih. Berarti nggak harus tunggu panjang dulu, nggak harus gitu Pak. Yes, mau Siap di kage pakannya niku. Modalnya pinten gitu. apa nih? Modal kage nanam suketen iki. Ya sekitar 800-an 800. Nah, ini dibuat dari bibit. di bibit ini kok. Iya. Terus ada kayak perawatannya seperti dikasih pupuk atau bersih mawon sering gitu. Nah, biar ben resik suket alam itu kan Memang ki. tanaman itu Ini dipakai sendiri apa dijual ke sendiri. pakai sendiri? Wedhuse nang kono. Saya entuk wedhuse apa? Boten Pak, boten. Ini segini itu berapa bulan Pak kira-kira? Tumbuh segini dari Tumbuh iki. nggih. Ya 1 bulanan lah. 1 bulan. Berarti lebih enak ngeten gitu Pak. Iya. Kadang kan enten sing mbubuti suketen pinggir-pinggir dalan itu kan enten suket-suket sing dawa boten kangge niku. Iya, kanggo suket biasa kaya ngono Nggih. kuwi sih. Jadi hawati ngoten niku. Nah, yang tanaman ini cepat ini. Ini 1 bulan. Bisa Oke. lebih tinggi lagi Pak. Nah, iso. Saya suwe saya dhuwur. Sampai berapa meter Pak Bir? Berapa bulan ini? Mboten enten tebutan mriki Pak. Tebu ra ono. Mboten enten. Ra ono. Bukannya malah bagus tanam mriki diparingi tebu Pak. Iya, jane malah luwih apik. Nggih. Daerah kene nek ditebu ketoke. Tapi doganan lho. Nggih, Tek, mboten pernah nyoba pengen tebu, Pak. Mboten. Karena Ra anu. Do kurang kulino wong kene iku. Mboten terbiasa. Ra biasa nanam tebu kan anggapannya rekoso. Lebih susah. Nah niku sing kering-kering napa Pak niku? Pohon jagung. Oh jagung. Ya, limbahan. nak sawah jenengan dari mulai sini sampai mana, Pak? Ini sampai perbatasannya? Tuh, wong ngarit tuh. Ngarit yang lu klopo yang Nggih sing Nggih. biru niku. Jadi Kelihatan. ini semua ditanam padi semua. Padi semua. Kalau padi Kecuali semua. ini kan untuk Tuh pakan untuk wedhus. makan wedhus Oh, ini juga milik jenengan. Iya. Oh, tak kira ini. Ini yang ditanami ini luasnya kira-kira berapa, Pak? Nek menurut jenengan? Iya. Piro ya? Ada 900-an lah ini. Itu ya. 900 hektar. Enggak, 900 meter Oh, meter. Oh, persegi. kenapa kok jenengan niku lebih milih rumput yang ditanam sendiri daripada kayak babati rumput di kan Ben karena tidak ada ben duwe anu lho Mas, ben duwe lahan supaya nek awake kesel kok ngalas, mek suketan gampang lho karek. mboten usah cari itu. Cari nok nggone pinggir-pinggiratan mboten ngono. Ben wis kepenanen ana sing langsung diparani jepek ngono. Kalau misalnya wedhusnya dijual, apakah ini juga nanti ditanami pari? Iya, wedhuse ya jadi beli saya. Kanggo kebutuhan Investasi ya. Biasanya kalau kage jenengan niku
ambil berapa karung Pak untuk setiap harinya untuk pakan wedhus niku? Paling 2 ikat lah. 2 ikat. Enggak sampai sekarang. Enggak. Ya, makanan semalam. Semalam. 2 ikat lah. Mungkin cukup sekian wawancara dari kami Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk lebih jelasnya kita tanyakan di rumahnya panjenengan Pak. Ya. Wis sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama, bagaimanakah status kepemilikan tanah Anda, Pak? Aku sebagai petani menyewa tanah itu per tahunnya 4,5 juta. Sudah dari kapan Bapak menyewa? Saya mulai menyewa itu dari 2021. Apakah Bapak memiliki sertifikat penyewaan tanah tersebut? Enggak ada. Tidak. Enggak ada. Jadi, Saya itu sebagai petani menyewa lahan yang disewakan orang lain. Ada orang yang menyewakan, lalu saya yang menyewa. jika Bapak tidak memiliki sertifikat penyewaan tersebut, maka bukti kepemilikan bahwa Bapak menyewa tanah tersebut itu apa? Buktine iku anu. Ya wis jenenge wong tani ya percayaan anu kuwi ya. Kepercayaan diri sendiri. Berarti tidak ada bukti-bukti. Nggak ada ikatan bukti apa-apa, nggak ada. Untuk habisnya kontrak sewa Bapak sampai kapan? 2025. Apakah dari sewa lahan tersebut Bapak bisa balik modal? Ya bisa. Untuk cara penyewaannya itu bagaimana Pak? Atau lewat kayak ada seseorang menawarkan Bapak untuk menyewa? Ya ada seseorang yang menawarkan. Lalu saya mau menyewa. Baik, lanjut selanjutnya yaitu tentang ekonomi dan pendapatan. Untuk hasil panen dalam satu kali pembibitan, berapa kilogram yang Bapak dapat? Sekitar satu panenan padi itu 1,3 ton. 1,3 ton itu Ya berasnya. berat bersih. Iya bersih. Itu paling banyak atau paling sedikit Pak? Iya. 1,3 ton. Ini ya rata-rata lah. Rata-rata. 3 itu rata-rata. Kalau tadi kan bapaknya bilang kalau Jagung iya, kalau jagungnya berapa? sampai 2 ton. 2 ton, 2 lah. Agak bersih 2 ton. Untuk Bapak sendiri dengan musim hujan menanam jagung, musim hujan menanam padi dan musim panas menanam jagung, apakah sudah bisa kembali memenuhi kebutuhan sehari-hari? Ayo nek sangka iku tok ya ora cukup. Jadi ana lainnya nah. Lain kerjaan yang lain lagi ginambal nepung jenenge wong tani iki. Ono ora iku tok nek putih dipangan sehari cukup 1 tahun. Tapi sini ada kumpulan, ada arisan lain-lain kan dari tempat. Berarti bukan jadi pekerjaan utama ya Pak? Ya kan. Apakah Bapak pernah mendapat sengketa lahan dengan orang lain? Ya tahu. Enggak tahu.
Berarti tidak Aman, pernah aman. ada konflik dengan sama lain. Aman-aman Berarti baik. sejauh ini dari 2021 sampai sekarang aman ya Pak? Aman. Terus rencananya ke depannya setelah tahun 2025 kan kontraknya habis. Hmm. Itu mau diperpanjang lagi enggak? Nah, dari rencananya Kayaknya Bapak kalau sendiri. menawarkan lagi saya perpanjang, kalau enggak ya ora. Oh gitu. Berarti waktu dari kurun 21 sampai 25 sana yang menentukan apa Bapak Sana yang menentukan. Jadi menurut Bapak itu kayak menggarap sawah niku hasilnya menguntungkan apa lebih ke Ya itu menguntungkan dikit lah. buat tambahan gitu Pak? Iya, tambah-tambahan. Kan ada program pemerintah PTSL, yaitu program supaya tanah Bapak itu didaftarkan sebagai hak bukti. Apakah Bapak mau mengikuti program tersebut? PTSL. Nggih. Tanah sertifikat tanah ini. Nggih. Ya ra iso no iku barang sewaan. Kalau Ra iso iku. kalau sawah Bapak yang pribadi milik Yang sendiri, pribadi bisa yo. ada rencana mau daftarin ke sana? Ya ada rencana. Kali ada yang tahun yang akan datang ada. PTSL. Berarti Bapak menggarap tanahnya Bapak juga sewa itu ya Pak? Iya. Nah untuk tanahnya Bapak di tanahnya yang tanah di jenengan Sama juga. Paling ya padi harus satu. Jadi terima kasih Bapak telah Iya. meluangkan waktunya. Nah, ya sama-sama. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Kami dari kami dari mahasiswa IAIN Kudus, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, ingin meminta waktunya sebentar untuk mengerjakan tugas hukum agraria tentang kepemilikan lahan. Yang pertama itu Pak, bagaimana status kepemilikan lahan yang Bapak miliki saat ini? Milik pribadi apa sewa? Hak milik pribadi ya. Contohnya itu sudah berapa lama Bapak mengelola lahan? Kalau di sini baru mulai bulan Mei. Mei. Yang sebelumnya itu belum pernah ditanami Sebelumnya jagung atau belum pernah. Berarti baru kali ini ya Pak. Saya lebih suka tanaman keras dan tanaman buah. Dulunya pohon jati, ya kita babat, panggil alat berat, babat tanaman. Alasannya apa Kak? Apa Pak? Yang kenapa kok suka buah? Tanaman buah, tanaman keras. Pemikiran saya sendiri ya, mungkin menyimpang dari teman-teman tetangga sawah. Kalau tanaman buah kan saya sekali tanam bisa metik berkali-kali sampai bertahun-tahun. Kalau misal kolor hijau seperti jagung dan lain-lain, tanam, panen, tanam lagi, panen, tanam lagi, begitu seterusnya. Tapi kan bukannya hasilnya itu lebih menguntungkan ya? Kalau itu relatif. Dan biaya perawatannya sendiri kan lebih ke buah yang lebih banyak pengeluarannya. Di awal memang begitu. Di awal kita mulai tanam memang agak mahal biayanya. Dan kita mesti puasa antara 3 sampai 4 tahun lah. Setelah itu baru mungkin berbuah, baru kita Nggak terlalu dirawat lagi. tetap perawatan, tapi tidak semahal kalau awal-awal. Nggak banyak pengeluaran di awal. Ya awal ya. Segala sesuatu mungkin semuanya berat di awal. Tekan. Iya, apa ya? Ya, dulu. Tin. Gak usah sih. Apalagi Anu Pak, untuk sertifikatnya sendiri tuh bukti kepemilikannya itu ada punya apa? hak milik. Sertifikatnya Pak. Sertifikat.
milik tanah ini hasil nyewa nopo bapak punya Hak sendiri? milik. Beli sendiri. Dari Ada Juli tadi. sertifikatnya ya berarti Pak? Hah? Ada sertifikatnya? Masih proses kan, Oh. baru Mei kemarin saya beli. Masih proses, ini masih pagi, baru saja dari notaris juga tadi pagi. Kembalikan nama Pak? Kalian nama nanti. Dulu ini tanah yang sebelum saya beli itu turun temurun. Berarti dari turunan anaknya, turunan anaknya. dari keluarga sendiri ya? Nah, saya bukan dari keluarga. Saya malah pendatang di sini. Enggak yang Bapak beli sawahnya berarti dari keluarganya, sawah warisan keluarga ya? Ya, warisan keluarga turun temurun. Karena mungkin sekarang orangnya di Aceh, Berarti merawat. tidak bisa merawat, terus dijual. Kebetulan saya yang di Tawar. Selanjutnya ya Pak, Ya, luas lahan yang Bapak punya itu berapa itu? dulu sertifikat lama saya beli kan ada sertifikatnya itu 3050 meter. Tapi kemarin kita ulang BPN, ukur ulang, ternyata nggak ada 3000, kurang, 3000 kurang. Lantas untuk prosesnya gimana Pak kalau nggak sesuai sama kesepakatan awal? Ya, nggak gimana sih, kita terima saja. Harganya agak dikurangi Pak. Ya, karena saya tidak beli meteran. Belinya saya tidak meteran, tidak mau. Takutnya nanti kalau kelebihan atau kurang masalah. Kalau beli global kan sudah beres. Ini kan lahannya bapak kan sudah termasuk luas. Nah, bapak mulai bisnis usaha seperti tanaman palawija seperti ini. Asalnya pengalamannya itu dari hidroponik atau memang sudah Punya sertifikat dari mana? sudah punya lahan sendiri setelah itu ngembangin di sini gitu. Kebetulan saya hobinya itu tanaman. Dan di rumah itu tanaman hias semua. Lama-lama kok sudah nanam di laut, sudah nanam di tanaman, tapi belum ada yang panen. Enggak, belum pernah coba tanaman hidroponik Pak? Belum. Bukannya tidak mau ya, belum suatu saat. Kalau tanaman hias itu biasanya hasilnya dari apa Pak? Dijual ke orang-orang yang pengen apa? Tanaman itu sendiri, atau kalau kita mau jadi petani ya kita tumbuh anak-anak perbanyakan. Kalau tanaman hias yang kita rawat ini perbanyakannya vegetatif, bukan generatif. Kalau generatif kan biji ya. Apakah ada kendala Pak dalam mengelola lahan ini? Kendalanya ya kemarin sebelum saya buat sumur ya air di sini rebutan. Salurannya dari mana Pak? Maksudnya ngambilnya sungai kah? Nah, Atau sungai itu di tengah itu kan ada saluran, ada parit. Nah itu warga-warga ini kan tanaman apa ya? Ada kayak padi, jagung kan makanan pokok istilahnya. Ya. Yang saya kan tanaman keras, tanaman buah ya ngalah lah. Terus saya bikin sumur sendiri. Saya pasang kalong-kalong ini untuk aerasi. Mereka malah juga. Satu biji ya, Dapat ya Pak? Berapanya? Nah selanjutnya ya Pak, tanaman apa saja yang ada di tempat ini Pak? Yang ditanam di lahan Bapak? kemudian kelengkeng, ada beberapa kedua alpukat, yang banyak alpukat sama durian. Ini apel ada 2. Nah kan untuk harga pertanamannya itu kan bervariasi ya Pak? Itu dari yang kelengkeng itu berapa sampai yang dikirim itu berapa Pak? Kalau kelengkeng ini agak mahal ya, belinya 450 malah yang kelengkeng merah. Kalau untuk durian alpukat sekitar 100-150. Untuk perawatannya di sini itu lebih gampang yang mana Pak? Dari sekian banyaknya pohon yang ada di sini. Saya rasa sama saja ya. Apa saja? Ini pertumbuhan durian juga bagus. Alpukat ya malah lebih bagus lagi. Ada anggur juga ini, ada anggur Brasil juga ada, masih belum saya buat di sini.
Niki hasil misalnya mangke sampun panen iki. Hasil panen ini ki untuk kebutuhan pasar, nanti jual beli apa kebutuhan diri sendiri. Target pasarnya itu gimana Pak? Mungkin ke depan memang untuk diperjualbelikan ya. Dan untuk pasarnya saya belum tahu. Prinsip saya tanam dulu. Jadi nunggu ada perebut atau jual beli ke pasar juga ya. Itu mungkin rencana kita sama rencana Gusti Allah kadang lain. Nah, tanam dulu, buah dulu. Kemudian saya kayak tanaman hias dulu saya mau mikir besok tak jual kemana, malah bingung sendiri. Saya balikkan, kalau saya tanam aja belum udah mikir juga. Begitu saya tanam jadi malah bingung cari barang, yang beli, terus akhirnya malah saya datangkan dari luar, bukan yang piara. takon bukan lagi dimulai Berarti merintis. sekarang di rumah punya tanaman Lagi merintis sih kan. Sekarang saya takon kayak Gak usah. kan Kalau mau lagi lihat merintis, nanti. penghasilannya kan Oh, iya. bener itu. Bapak asli mana tuh? Terus Bikin hasil juga ini kan Baik, bener Raja. pribadi. PDAM. Rasa takon kayak sewa Oh, lahan, ini. rasa takon kayak Baik, mungkin sih takon kayak gedung gini. taman budaya itu Penghasilan apakah penghasilan? tanahnya apakah penghasilan dari lahan Kami cukup untuk dasar kan? Tapi kan tuh Dari Samping truk. jalan Pak Adi Pak. ya ada terus juga beli mobil itu sejarah depannya. pemilikan Wis jarmu wis sudah Sekarang bikin teko rumah keluarga di sini itu kan sendirian bintang. di pernahkah terjadi? Rumah di sini sendiri ya? Aku takut enggak. Tatakan samping Ambil ngelola lahannya Pak. Sini. saya nyaman di sini Pak. Kalau istri saya nyaman di sana. Wes, Masalah. Ya saya sewa. Mas kita beda. Apakah pernah terjadi sengketa tanah? Alhamdulillah saya berkali-kali. Dulu pernah ada sih, tapi bukan kesalahan kita. Dulu pertama beli di Menawan, itu sama yang punya dikuasakan. Dikuasakan ya pakai surat kuasa, tapi uangnya dibawa lari sama yang dikuasakan. Itu masalah. Jadi saya ikut repot. Jadi tanya-tanya sama polisi. Kita bacanya depan notaris. Tapi ya tidak bisa menyalahkan saya. Berarti ada dua sertifikat ya Pak di situ. Kepemilikan hak atas kepemilikan. Karena nanti rencana tapi Yang terkena sengketa Pak. ada viral dulu juga di Menawan. Terus akhirnya gimana Pak? Ya urusan mereka sama yang pemilik sama yang kuasanya pemilik. Padahal pemiliknya ikut datang loh kok dikuasakan. Jadi heran loh. Itu datang misalnya saya punya ngajak jenengan, kamu yang terima duit, aneh kan? Udah mau rugi ya Pak. Udah mau rugi, gak mau lahan hilang. Bukannya nggak mau rugi, aku bilang itu ya udah lagi mana? Gak mau lahannya hilang ya Pak. Memang sudah dijual, dia terimanya duit separuh, yang separuh dibawa lari. Setelah orangnya meninggal, yang bawa lari duit pulang. Nah, dari pandangan Bapak, apa panen ini tuh cukup nggak buat kebutuhan Bapak? Atau panen kok. Maksudnya nantinya. Oh itu, Nantinya itu gimana? kalau kita bernasib baik mungkin malah berlebih. Kalau untuk produksi pertanian seperti ini, rumput ini juga laku loh Mbak. Itu pakan kambing. Bukan, tanaman hias, untuk halaman-halaman. Saya belum Ini juga pernah dibeli dulu Pak. dulu beli ini bibitnya. Saya belum apa ya istilahnya, karena ini setengah untuk hiburan ya kan, bukan jadi enggak dapat tanam. Saya ngabdi di pondok ya di Menawan. Makan saya jadi dari sini. Sama tanaman hias yang jelas. Berarti ini kayak hobi sampingan
Berapa kira-kira berapa Pak penjualannya? Kalau kayak harga per kilo Rumput ini atau per karung? per meter atau Per meter. per meter nanti dikarungi sekarung. Berapa Pak kira-kira? Itu kalau nggak boleh yang jual itu sekitar 18 sampai 20 ribu. Kita jual 10 ribu per meter. Dia ambil sendiri, bawa karung sendiri, angkut sendiri. Saya lepas. Nanti Bapak terima bersih gitu. Ya 10 ribu per karung. Selanjutnya Pak, bagaimana proses penyelesaian jika terjadi konflik? Mau tidak mau ya. Jadi ya mesti kita harus ketemu itu. Ketemu, cari titik temu, kalau enggak ya baru melibatkan notaris. Kalau enggak bisa, kalau enggak bisa baru ke pengadilan. Apakah ada program pemerintah terkait status lahan di sini Pak? Program PTSL PTSL seperti pemutihan itu ya. Apa Corona apa? PTSL. Program PTS pemutihan. status program pemerintah terkait status lahan di sini. Peresmian status kepemilikan tanah secara massal itu ya, kalau program pemerintah. Iya Kak, mendaftarkan tanah secara serentak. Berarti situ Kak pemutihan. Nah itu seperti pemutihan atau corona itu. Iya. Saya belum pernah ikut. Tapi ada Pak. Saya belum. Kebetulan saya kan memang suka tertib ya. Dari awal beli langsung di proses pemilikannya. Jadi tidak apa ya, kalau terlalu lama nanti biasanya timbul masalah. Takutnya seperti itu. Jadi kita beli langsung kejelasannya saya tanyakan, statusnya bagaimana, masih ada apa, sama saudara-saudara yang punya apa enggak. Ya, Biar tidak terjadi kayak ya, jadi masalah ini kemudian. mungkin Bapak mempunyai harapan terkait status lahan ini ke depannya. Mungkin harapan kayak dari pemerintah memberikan bantuan subsidi berupa pupuk atau Oh, kalau itu sih iya ya, ada malah ada dipandu juga. Kalau sekedar dikasih bantuan pupuk atau apa tapi tidak ada panduan dan lain sebagainya, itu malah kita agar pengennya diarahkan juga ya Pak. Cuma, tapi itu ya proses sih ya, kita harus punya kelompokan, harus punya skala, lebih diharuskan punya payung hukum, itu yang saya lihat. Belakangan ini kan marak seperti mafia-mafia tanah. Banyak. Itu Bapak pernah apa tidak memiliki pengalaman berseteru apa konflik Alhamdulillah. dengan mafia tanah? Alhamdulillah tidak. Selama ini broker ya saya sebut ya, broker yang ke saya itu alhamdulillah orangnya amanah-amanah. Malah diuruskan segala macamnya ke notaris. Saya tinggal tanda tangan. Mudah-mudahan tidak pernah ketemu. adakah rencana Bapak dalam pengembangan atau perubahan penggunaan lahan? Ada. Ya Bapak. Lahan ini tuh misalnya mungkin malah jadi pondok pesantren atau apa. Nggak pengen kayak tanaman-tanaman lain seperti Ada tanaman hias dia. yang mahal kan bikin terusnya. Yang Pak, yang atapnya itu langsung tembus matahari tembus. Mungkin perkiraan sampai 500 juta. Kalau itu kan kodenya sama kayak yang hidroponik ya Pak? Ya. Kalau hidroponik kan tidak ada paranetnya. Kalau kita tetap pakai paranet sama plastik UV. Karena tanaman hias kita tidak mau kena sinar matahari secara full. Maunya mungkin sekitar 40%, 50%.
kering, jadi kering ya Pak? Kuning, layu, enggak seger. Pokoknya dilihat enggak enak. Ini bisa Ya boleh Pak. Ya, hasil dari tanaman hias, Pak. Yang rumputnya. Tanahnya Oh. sama rumahnya. Oh, berarti rumah itu jadi satu sama pemilik ini, Pak. Nah, saya pertama beli yang sini dulu, terus saya tanaman dia yang di sana saya pindah ke sini, terus tawari ini ya Ambil. kita ambil juga. 70% dari tanaman hias Oh, penghasil. dananya ya. Oh. Kenapa Bapak lebih suka investasi di lahan seperti ini daripada kayak membuat kos-kosan kan? Oh, kalau saya ini misal pun tidak kita apa-apakan, tanah kan tetap untung ya kalau tidak Iya, bisa naik lagi ya. nggak ada tokonya istilahnya. Tapi kalau kos-kosan kita itu repot sama mungkin gimana ya, yang namanya orang kos kan kebanyakan ya orang-orang yang sudah dewasa ke atas lah. Kalau kita kurang pengawasan takutnya nanti yang mungkin ada Jadi hal-hal yang tidak diinginkan. itu yang kita repot. Dulu pernah berpikir ke situ, urusannya banyak, mestinya ya menjanjikan loh kos-kosan. Ya. Apalagi di dekat kampus. Kalau jenengan mau kos di rumah saya tapi ngaji, malah saya senang. Ada guru ngaji di rumah, Sampean nggak tinggal sendiri, Pak? ada istri, ada anak. Nah, anak saya tadi yang ikut jadi robot itu kan ngajar Quran di Pondok Emas. Syukur-syukur kalau teman-teman kalian yang mau di rumah ngaji, saya senang malah. Kalau kurang tempat ya buatkan di sini. Belakang rumah masih luas. Nah, yang mau ngaji Quran ya. Rencana ke depan ini mungkin kalau Gusti Allah ridhoi ya mau Kode tempat ngaji lah. Ngaji Quran selanjutnya ya Pak. bisa. Bagaimana pandangan tentang masa depan pertanian di daerah ini Pak? Wah, berat mas. Beratnya gara-gara masalah air atau Pertama air, makin lama makin susut, makin berkurang. Terus pupuk makin mahal dan petani selalu kalah dalam arti ya setelah mungkin waktu tanam bibit mahal, pupuk mahal, Pas waktu harga panen jual. harga hancur. Saya dulu tanam kencur kalah, tanam singkong kalah, tanam laos kalah, terus akhirnya saya buat saja. Kalau kita berharap biasanya ada penyesalan, kalau tidak berharap biasanya tidak ada penyesalan. Berarti Bapak Berarti- belum pernah nyoba kayak padi, jagung. Saya bukan ahlinya ya. sawahnya nggak sawah padi? Kalau bukan ahlinya itu kemarin cabai aja dianu sama orang-orang, Pak musim gini kok nanam cabai hancur, sudah pesen bibit, sudah pesen plastik, sudah diproses itu gimana Sudah terlanjur ya Pak. ya udah terus tawakal ya tawakal jalan aja ada apa-apa, masalah hasil kemudian. Berarti baru proses ya Pak ini? Yang sebagian kan tetap ada tanaman durian sama lain-lain, tapi kan ini masih longgar mas, kita tanami cabai Untuk memaksimalkan ya, maksimalkan lahan yang masih, dan untuk siapa tahu anak saya mau berlatih jadi ya bukan jadi petani lah ya, masih waktu Bisnis. kosong menghasilkan memiliki hobi yang sama, Pak. ya nggak seneng mau tanaman hias tinggal foto tinggal posting nggak mau, padahal teman-temannya nggak punya barang, orang pagi datang ke rumah, Pak ini berapa? 1,5 mas, saya foto ya Pak, saya posting boleh, tapi besok Pak sudah laku Pak belum, oh ini saya ambil ya Pak, modal kamera bisa beli motor baru, beli apa, dapat beli ya
tanaman hiasnya itu apa Pak? Aglonema sama adenium. Susah gak sih Pak itu merawatnya? Gampang sih mestinya, tapi harus didasari senang. Kalau nggak senang jadi susah. Nggak pernah buat kayak bonsai Pak atau Bonsai saya kurang telaten masalah. Oh, udah training terus. Kalau pasarannya tanamannya tadi berapa tuh Pak? Variatif. Oh beda-beda. Mulai dari 5.000 sampai saya pernah jual yang termahal itu 28 juta. Pernah kejual 28 juta. Wah, saya beli 28 juta, saya jual 48 juta. dalam jangka berapa? 2 bulan. Itu harganya bisa naik itu menurut orang negara tah apa nih? Kayak oh, 55 jual toko. Jadi kalau seneng ya walaupun mahal dibeli. Oh, kan hobi juga ya Pak. Kalau saya hobi, Hobi yang menguntungkan. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Saran Bapak untuk pemerintah terkait kebijakan pertanian di daerah ini